Halo, Waduh, Halo, Kak Lulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Lulu, perkenalin, nama aku Aisyah. Dan di sini ada rekan aku namanya Reyhan. Sore ini kita bakal ngobrol sama kakak di Ngabubulai dengan tema Women Leader. Nah, Oke, halo Aisyah, halo Rehan. sebelumnya, Kak Lulu apa kabar nih sore ini? Alhamdulillah baik ya di tengah banyak kerjaan gitu ya udah nggak apa-apa. Tetap Oke, semangat kok. semangat terus Kak. Nah, terus boleh nggak sih Kak cerita sedikit tentang educational background kakak sama personal life kakak nih saat ini gimana? Oke, boleh kenalan dulu kali ya. Teman-teman kenalin, nama aku Lulu Firdausi Hakiki, biasa dipanggil Lulu. Sekarang aku mahasiswi di IPB University, jurusan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat angkatan 55 kalau di IPB. Kalau teman-teman tahunya 2018 gitu. Terus aku sekarang kesibukannya apa ya? Jadi alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua BEM FEMA. FEMA itu Fakultas Ekologi Manusia. Terus aku juga lagi ngurusin CSC Community Service Center dan juga apalagi ya paling sih kuliah terus suka kadang ikut-ikut lomba seni-seni gitu deh. Itu aja sih. Oh gitu. Ini suara aku jelas gak BTW? Dengar-dengar kakak juga suka jelas banget kok Kak. jelas. Hmm. Dengar-dengar kakak juga suka make up ya? Oh iya, dulu aku suka make up, nggak tahu sih semuanya kayak aku sukain deh. Untuk Iseng-iseng dulu waktu SMA suka make up. oh gitu. Nggak dikembangin lagi tuh Kak dari situ Kak. Hmm, gimana ya? Aku dulu tuh suka make up sampai yang make upin orang juga gitu kan, nyoba-nyoba wisuda gitu. Tapi kayaknya lama-lama tuh ada hal baru lagi yang ngedistract gitu, jadi nggak fokus gitu sih. Jadi ya nggak aku coba kembangin lagi. Kalau kamu suka ya? Kayaknya kelihatannya kamu jago nih. Enggak sih. Aku nggak begitu suka make up. Hmm, iya udah cantik ya nggak make up juga. Amin. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan tema sore ini ya Kak ya, mengenai Oke, boleh. dan berhubung kemarin tanggal 21 April tuh Hari Kartini, menurut kakak sosok Kartini itu kayak gimana sih? Oke. Seperti yang kita tahu ya, Ibu Kartini itu kan pahlawan, salah satu pahlawan Indonesia juga ya. Dia jadi ikon emansipasi wanita gitu. Dia yang memperjuangkan wanita itu untuk bisa setara sama laki-laki, mendapatkan hak-hak. Salah satunya waktu itu yang diperjuangkan tuh pendidikan ya. Dulu kan nggak, perempuan tuh nggak boleh gitu untuk pendidikan. Nah tapi menurut aku ya, kemarin aku sempat riset dan ternyata Ibu Kartini itu nggak cuma memperjuangkan emansipasi wanita doang tahu, tapi lebih luas dari itu. Ternyata itu yang dia juga memperjuangkan kemajuan suatu bangsa, makanya bisa dikatakan pahlawan gitu kan. Karena kenapa sih penting banget perempuan itu diperjuangin gitu? Karena kemajuan suatu bangsa tuh juga terletak pada perempuannya juga, karena kan salah satu unsur di dalam negara itu kan, bangsa itu kan ada perempuan juga ya, laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kalau cuma laki-laki doang yang maju pasti negaranya gak bakal maju kan gitu. Terus juga perempuan itu juga kan salah satunya apa ya, yang jadi ini ya, mendidik nantinya, mencetak generasi penerus bangsa gitu. Jadi menurut aku tuh Ibu Kartini tuh keren banget ya, karena benar-benar apa ya, bisa berpikir sejauh itu gitu di waktu di zaman tahun berapa sih, abad 19 gitu kan, tapi bisa pemikirannya tuh luas banget kayak gitu sih. Oke, luas Ya banget. harapannya kita juga bisa niru Ibu Kartini nggak sih, biar kita tuh Betul. jadi perempuan-perempuan yang juga yang bisa apa ya, memperjuangkan kemajuan suatu bangsa, juga memperjuangkan perempuan, sesama perempuan gitu. Setuju banget. Buat Rehan, Rehan mau nanya kah? Ini aku mau ini banyak banget pertanyaannya karena kita tuh, waduh, datangan narasumber yang luar biasa nih, Ketua BEM FEMA IPB. Waduh, Fakultas Ekologi Manusia nih, luar biasa banget nih. Aduh, tepuk tangan dulu dong. Sore. Aduh, makasih. Biasa aja sebenarnya.
luar biasa banget. Tangan aku sampai getar loh ini tuh. Aduh, kedatangan Aduh, tamu yang aduh. luar biasa ini. Kalau aku juga loh, Rey. Oh ya, aku mau nanya nih Kak, gitu kan. Terus kalau Kakak sendiri gitu kan ya sebagai perempuan gitu kan, gimana menghadapi tantangan gitu kan? Kakak kan woman leader nih kan, sosok yang sangat diimpikan oleh laki-laki di luar sana gitu. Dan juga termasuk aku gitu kan. Aduh, bisa banget ya mas masuknya ya. Woman, woman leader gitu lah. Kayak menghadapi era industri 4.0. Hmm, sebenarnya kalau industri 4.0 itu apa sih lebih kita kenal tuh ini ya, digitalisasi gitu ya, terus Internet of Things, artificial intelligence gitu ya. Kalau buat woman leader apa ya sebenarnya kayaknya nggak terlalu ada yang signifikan gitu untuk sebagai seorang pemimpin, apalagi kalau aku cuma pemimpin ketua ini ya BEM doang kan ya. Dengan adanya era 4.0 ini nggak terlalu apa sih ke distrik atau gimana gitu, tapi kalau yang sekarang aku rasain karena kita ini online, aku kan mimpinnya juga online gitu, jadi ya salah satunya juga ada sih kita pengaruhnya sama teknologi ya, gimana kita juga emang harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Dan juga yang paling jadi tantangan tuh justru kalau online gini tuh adalah komunikasi gitu. Kita benar-benar harus bisa apa ya, menjalin komunikasi yang baik gitu dengan anggota-anggota pengurus-pengurus BEM kayak gitu. Karena susah ya buat mengatur 89 orang tanpa melihat gitu kan, jadi benar-benar harus banget bisa remote control gitu. Komunikasi itu paling penting karena salah satu permasalahan ataupun konflik itu juga timbulnya dari komunikasi sih. Jadi nggak tahu ini relate sama 4.0 atau enggak, cuman menurut aku sih salah satu tantangannya kalau online kayak gitu sih gitu. Terus juga kan kita apa ya, harus bisa juga motivasi nih teman-teman yang lain juga kan dalam online kayak gini suka banyak ke distract terus jenuh juga sama yang monoton aktivitasnya lihat HP, laptop gitu-gitu kan. Jadi gimana caranya kita juga bisa motivasi gitu. Dan ini menurut aku sih bukan cuma buat perempuan aja sih, cowok cewek semuanya juga sama gitu, ketua-ketua BEM lainnya juga ngerasain tantangan yang sama kayak gitu sih. Oke, waduh. Penjelasan dari kakak lu sangat bermanfaat banget ya. Terus aku juga mau nanya Sorry nih. putus-putus. Nih, suaranya agak itu. Jadi Mungkin pakai headset kali Rey. Bentar ya kalau lu ya. Ya nggak apa-apa, santai aja. Tapi aku penasaran deh, Kak. Berarti yang bisa bikin kakak berani untuk ngambil keputusan untuk jadi seorang leader itu apa gitu? Suaraku Oh ya, gimana? udah aman. Aman. Oke. Yang bikin aku berani ya. Awalnya aku juga gak berani karena kalau kalian mau tahu ya di PB itu belum pernah ada ketua BEM perempuan. Jadi ini tuh aku tuh kayak baru pertama kali ketua BEM perempuan di PB gitu. Jadi jujur takut banget karena bener-bener aku harus melawan juga stigma orang dan juga apa ya, persepsi yang udah orang-orang apa ya pikirkan gitu, tanamkan di diri mereka kalau pemimpin itu laki-laki. Kalau di PB bukan pemimpin sih, kayak ketua BEM ya lebih spesifiknya, karena kalau kayak ketua himpunan ada juga beberapa, apalagi di fakultas aku yang mayoritas cewek tuh juga beberapa emang udah banyak yang perempuan gitu. Jadi itu pertama aku tuh beraninya gimana ya, ceritanya adalah karena situasi yang mendukung itu sih. Pertama situasi, dan yang mendukung buat aku tuh jadi salah satu yang potensial buat maju kayak gitu. Terus selebihnya juga cara aku buat ngeyakinin diri aku tuh adalah tanya sama teman-teman aku gitu, nanya sama teman-teman aku kira-kira kalau aku jadi ketua BEM itu cocok nggak ya gitu, pantas nggak sih gitu, terus bisa nggak sih ketua BEM itu perempuan gitu. Nah karena di fakultas aku itu kebanyakan cewek, mayoritas cewek, jadi teman-teman aku tuh pada bilang juga kayak kayaknya sih nggak kenapa-napa kalau misalkan di fakultas aku tuh yang emang
cewek yang jadi pemimpin karena mayoritas cewek, dan emang kita tuh emang bener-bener yang udah sering banget belajar tentang gender ya fakultas aku itu. Jadi kayaknya bakalan gak apa-apa sih lu kalau di fakultas kamu kayak gitu-gitu. Nah terus ya walaupun aku juga sambil juga nanya-nanya dari fakultas lain gitu-gitu, tapi benar-benar ya harus banyak banyak nanya ke orang sampai aku benar-benar yakin aku sendiri itu bisa, aku tuh pantas gitu sih. Jadi kayak dukungan dari orang-orang kayak gitu sih itu. Tapi satu hal yang aku pengen highlight itu, aku sharing sama ke cutting aku yang dia juga woman leader juga. Itu dia keren banget sih, dia ngasih tahu ke aku kalau jangan sampai aku tuh maju karena apa ya, eh, aku maju terus mempromosikan diri aku sebagai perempuan, jadi kayak pilih ya gue dong, gue perempuan nih, gue ngakilin lu. Jangan sampai kita kayak gitu karena ya laki-laki sama perempuan itu apa sih, sama aja gitu. Jangan sampai kita malah memanfaatkan itu, hal itu jadi politik identitas kita gitu kan. Jadi tunjukin kompetensi lu, yang lu jual tuh kompetensi lu gitu. Gue tuh bisa nih, program gue gini gitu kan. Biar orang-orang tuh nilai sendiri kalau perempuan itu ternyata hebat gitu, ternyata bisa juga gitu setelah dari kompetensinya gitu. Bukan ini gue perempuan loh, gue juga hebat bukan gitu, tapi gue hebat loh, tapi gue hebat loh, gue perempuan loh gitu. Jadi kompetensi dulu baru, oh ternyata dia perempuan kayak gitu. Gitu sih. Ya. Jadi nggak dengan kita menekankan kalau kita tuh gendernya perempuan. Betul banget sih. Gimana Ray tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, aku mau ngajuin nih, kalau misalkan kakak gitu kan ya, jadi woman leader gitu kan ya, apa yang kakak akan ciptakan gitu sebagai woman leader ini? Atau kakak akan menciptakan situasi BEM FEMA ini menjadi yang sangat-sangat diplomatis, terus habis itu terbuka terhadap segala kemungkinan, atau gimana nih kak gitu? Apa ya, sebenarnya kalaupun aku jadi perempuan, kalau aku jadi perempuan, aku perempuan yang sebagai ketua gitu, sebenarnya aku nggak ada kepikiran buat apa ya, ngebawa kalau beda-bedain gitu antara pemimpin laki-laki sama pemimpin perempuan, dan kayak lu tuh karena gue perempuan ya udah ayo dong kita harus ngikutin perempuan atau gimana gitu. Nggak gitu sih. Lebih ke apa ya, aku lebih pengen aku tuh buktiin kalau misalkan aku tuh bisa gitu jadi perempuan itu juga bisa loh jadi pemimpin yang sebaik pemimpin laki-laki kayak gitu ya. Mungkin aku bakalan lebih ke pengen banget nyetak sejarah gitu kan. Kalau di BEM tuh ada kayak bukan kompetisi sih, kayak apresiasinya gitu untuk BEM terbaik gitu. Nah aku bener-bener yang kepengen itu, kayak ayo aku tanamin gitu budaya di BEM aku buat bilang kayak kita jadi BEM terbaik ya gitu. Jadi kita benar-benar ayo kita jadi BEM terbaik gitu. Dan menurut aku setelah itu, karena aku maunya gimana, setelah aku berhasil orang-orang tuh jadi percaya sama perempuan gitu, ternyata perempuan juga bisa ya. Aku lebih kepengen itu sih yang aku bikin gitu di BEM aku gitu. Oke, keren banget nih tentang apa yang mau dilakuin sama Kak Lulu di BEM FEMA IPB ini nih. Waduh. Kalau dari Aisyah sendiri ada lagi nggak pertanyaan nih buat Kak Lulu yang luar biasa banget nih? Dari Aisyah lagi ya. Apa ya? Kayak cara kakak untuk meyakinkan orang-orang sekitar dengan stigma mereka kayak perempuan emang iya bisa jadi seorang leader tuh gimana kak? Aku tuh dulu pas awal kan tadi aku udah cerita juga ya, sempat takut gitu, sempat nggak berani, tapi ternyata pas aku tiba-tiba nih maju menjulang gitu kan jadi ketua BEM, bukan jadi ketua BEM, apa namanya, baru ambil berkas aja gitu, itu tuh udah langsung viral di Twitter, tau nggak? Jadi kayak sampai orang-orang tuh seriusan ini ketua BEM, ini cewek gitu-gitu, kayak kaget. Tapi banyak juga yang ngedukung gitu, nggak yang apa ya, nggak yang ngerendahin banget gitu sih sebenarnya. Nah
tapi kenapa gimana ya, jadi karena udah banyak nggak tahu sih, mungkin karena sekarang juga udah banyak perempuan yang jadi leader juga gitu-gitu, ternyata tuh yang ada di kepala aku doang tuh pas pertama kali mau maju yang aku takut orang-orang nggak bakal nerima aku itu cuman insecurity kita doang gitu loh, padahal ternyata orang justru mendukung gitu, kayak wah gila udah nggak pernah ada nih dulu di ketua BEM cewek di IPB, kayak jadi kayak wah kayak ngerasa terwakili gitu, wah gue ini nih yang gue tunggu-tunggu gitu-gitu sih. Lebih ke situ. Jadi kalau misalkan yang buat apa namanya yang nggak ya nggak percaya gitu ya mungkin ada juga gitu, tapi kalau aku lebih ke nggak usah dipikirin sih, nggak usah dipikirin, terus buktiin aja kalau misalkan ternyata nggak ada bedanya lo ketua BEM perempuan sama ketua BEM laki-laki, kita bisa lihat nanti gitu. Aku lebih ke kayak gitu sih, sama paling apa ya lebih, tapi ini jujur karena aku satu-satunya dan pertama aku jadi punya beban lebih gitu di saat kalau tadi aku bilang kalau misalkan aku berhasil mungkin aku bakal banggain perempuan, tapi kalau aku gagal mungkin aku bakal bisa jadi bawa stigma yang bukan stigma sih, buat pandangan yang rendah gitu kan. Jadi aku lebih punya tanggung jawab, peran untuk kerja effort lebih gitu loh untuk bisa buktiin gitu. Jadi aku lebih ke apa ya, kita buktiin aja dan emang harus benar-benar 2 kali kerja lebih keras gitu sih kalau aku gitu. Apakah menjawab ya? Muter-muter, maaf ya. Gak apa-apa kak. Berarti kebanyakan alhamdulillahnya lingkungan kakak tuh mendukung lah ya. Jadi kakaknya juga enak ngejalaninnya. Iya benar. Rea ada pertanyaan lagi? Kalau aku kan ngeliat nih kan CV kakak nih, kakak tuh dapat penghargaan peserta FEMA International Summer Course. Waduh, ini tuh acara bergengsi banget kan di IPB, dan terus juara 1 International Video Competition gitu kan. Itu gimana sih kak buat ngelakuin itu semua gitu kan? Apa motivasi kakak untuk menjadi peserta FEMA? Terus apa juga motivasi kakak biar jadi juara 1 International Video gitu kan? Ini kan sesuatu yang sangat-sangat membanggakan bagi BEM FEMA udah gitu, karena kan kakak sendiri juga perempuan gitu kan yang maju sebagai kandidat gitu kan ya. Itu gimana tuh kak? Motivasi apa yang membuat kakak berani gitu maju? Aku tuh anaknya seneng banget kayak nyoba banyak hal gitu. Nah terus sebenarnya aku juga jujur dulu tuh yang pertama kali aku coba pas pertama kali masuk kampus itu adalah organisasi gitu. Aku nyoba organisasi tapi nggak pernah ikut nyoba lomba-lomba kayak gitu. Nah itu tuh menurut aku jadi suatu hal yang apa ya, nggak terlalu bagus juga gitu menurut aku ya. Kenapa nggak ya semua gitu apa ya seimbangkan gitu. Mungkin kan kalau itu lebih ke prestasi kan, kalau ini organisasi itu lebih ke kayak pengembangan diri, karir gitu lah sih. Nah waktu itu aku diajak sama teman aku buat yuk ikutan gitu, nyoba lomba gitu. Nah awalnya juga kayak nggak pernah mau nyoba tuh karena takut, nggak berani gitu-gitu kan. Terus akhirnya setelah diajak tuh akhirnya aku jadi pengen juga ngikut-ngikut lomba yang lain. Nah ini aku ikut sendiri gitu sih, tapi sebenarnya itu karena dari FEMA ya. Jadi aku juga diajak juga sama wadek aku gitu, ayo lu ikut ya buat ikut acara ini gitu. Ya udah karena butuh peserta gitu kan, jadi aku daftar. Nah buat lombanya itu aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba wah gila ternyata yang bisa juara 1 itu sebenarnya video competition ya, lebih ke create ini sih, ide tentang pertanian gitu. Terus habis itu kita bikin videonya, terus dari beberapa peserta yang dari beberapa negara itu ternyata dapat juara 1 kayak gitu sih. Kenapa motivasinya ya, menurut aku di kuliah itu jadi kesempatan kita gitu buat bisa cetak banyak prestasi, banyak pengalaman, banyak relasi gitu. Jadi aku nggak mau nyanyiin kesempatan di saat kesempatan itu ada gitu sih. Dan ya menurut aku itu bukan suatu hal yang apa ya luar biasa, karena di luar sana masih banyak teman-teman yang lebih keren-keren banget kalau masalah masalah prestasi gitu kan.
aku sih cuma iseng-iseng aja sebenarnya. Cuman itu sih yang aku tekanin adalah jangan sampai kan biasanya anak-anak organisasi itu nggak pernah mentingin diri sendiri kan, jadi kayak kita cuma mikirin orang lain, kita bikin program buat orang lain, tapi jangan lupa ya buat diri sendiri gitu. Kita juga butuh bukan butuh, kita juga berhak gitu buat bisa ngebanggain diri kita sendiri gitu, punya prestasi kayak gitu sih. Keren banget deh pokoknya buat Kak Lulu nih. Terus kakak juga kan punya aktivitas nih kan ya, di apa sih namanya, dialog publik Ormawa PKKU gitu. Itu ngapain aja sih Kak di situ gitu? Oh, itu aku jadi panelis, jadi di dialog publik PPKU itu, Ormawa PPKU mereka lagi pemilihan presidennya gitu, terus aku diundang jadi panelisnya buat menguji dialog publiknya kayak gitu sih. Berarti skill kakak tuh luar biasa banget ya, sampai bisa jadi panelis gitu. Waduh, Gak tahu keren ya, banget nih. kayaknya aku Merendah untuk meroket nih kayaknya nih. enggak, aku nggak sekeren itu, mungkin ya karena orang-orang tuh ngeliatnya aku lebih ke highlight gitu loh, karena benar-benar cewek sendiri, jadi kayak dari segini banyak terus kayak ini kok warnanya beda sendiri gitu, jadi orang-orang lebih ke situ. Jadi kayaknya kalau lu seru deh kalau buat nguji dialog publik, mungkin gitu ya, karena juga mungkin dari dulu belum pernah ada kali ya cewek yang disuruh nguji buat dialog publik gitu. Jadi aku tuh ngerasa gimana, bersyukur banget gitu. Sebenarnya aku nggak sekeren yang kalian kira guys cuman ya alhamdulillah aja gitu ada kesempatan yang hadir. Ya itulah ngebuktiin kalau ternyata tuh di saat kita mau berusaha gitu, ternyata banyak juga kesempatan-kesempatan yang akan hadir kayak gitu. Jadi buat teman-teman perempuan di luar sana juga jangan takut buat mencoba hal-hal baru ya teman-teman. Tuh. Betul banget. Kalau Aisyah ada lagi nggak nih? Kalau Aisyah ada lagi, cuma mau ngingetin lagi nih buat audiens, buat viewers, bisa nyiapin pertanyaan-pertanyaan kalian di sesi selanjutnya ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Aisyah nih Kak, apa aja atau mungkin siapa aja support system yang bisa membantu Kakak sampai ada di titik ini? Support system. Ya. Aku tuh ada nggak ya? Nggak ada lah. Teman-teman aku sih pasti ya. Teman-teman aku yang tadi aku bilang kayak buat ngeyakinin diri aku buat maju aja gitu, itu banyak banget yang kayak aku benar-benar tanya-tanya satu-satu dan mereka saya mendukung. Terus ada juga yang benar-benar ada kakak tingkat yang ngebantu aku buat gimana sih cara ya perpolitikan kampus tuh gimana, kampanye yang begitu gimana gitu. Pokoknya banyak tim ses aku juga gitu, yang bener-bener bantu sampai begadang-gadang gitu buat bisa gitu. Wakil aku kan kita bareng-bareng bener-bener yang setiap hari kita teleponan sampai malam, itu buat bener-bener nyiapin kita tuh seserius itu loh buat maju kayak gitu sih. Tapi nggak lupa juga doa orang tua sih, walaupun kesannya kita jarang interaksi, jarang bener-bener disupport, tapi sebenarnya tuh doa orang tua tuh sangat sangat banget mendukung sih. Kayak aku ngerasa banget di saat kalau misalkan ada apa-apa tuh mama aku selalu yang kayak bener-bener berdoanya sampai ya gitu deh setiap sholat gitu-gitu kan. Jadi ya itu sih support system. Oke. Ini ada pertanyaan nih kalau lu dari Kak Andreski. Pernah nggak sih Kak kebentrok gitu atau nggak serak sama anggota kakak yang cowok di BEM FEMA? Gimana tuh Kak cara mengatasinya? Enggak sih, belum pernah kok. Kemarin, tapi ini bercandaan sih, kemarin aku bikin video Kartini gitu kan, hari Kartini aku bikin video buat cewek-ceweknya doang, terus yang cowok-cowoknya kayak pada ikut buat cowok doang gitu, ya ceweknya enggak gitu-gitu, tapi itu bercanda doang sih. Terus malah teman-teman aku yang lain yang pada bilang, udah ini buat cewek doang gitu, katanya mendingan gak usah gitu-gitu, tapi itu bercanda doang. Tapi enggak, kita semua rukun-rukun aja kok sesama karena nggak tahu ya apa, nggak ada yang ngebedain gitu loh, kayak itu tuh bukan satu hal yang harus disekat-sekatkan. Terus kayak kalau cowok sama cewek bakal berantem, nggak gitu, kita semua bareng-bareng buat tujuan kita kan satu gitu, buat teman-teman FEMA gitu kan. Terus kita bareng-bareng buat bawa BEM FEMA ini jadi BEM yang terbaik gitu ya, kita bareng-bareng ya gitu sih.
Oke, selanjutnya ada lagi nih dari Fazga Ferdi. Apa Maaf ya, tindakan ada yang kakak noise. ambil dalam nggak apa-apa. Apa tindakan yang kakak ambil dalam menghadapi orang-orang yang masih berpandangan bahwa leader itu harus cowok? Hmm, tanggapan aku ya, tolong teman-teman, ini udah pemikiran lama gitu kayak udah nggak relevan lagi gitu buat kita bilang hal itu, karena bisa kita lihat juga banyak banget perempuan-perempuan yang juga sebenarnya tuh bagus gitu untuk memimpin. Sebenarnya itu tuh yang perlu kita lihat adalah kompetensi sih, kompetensi gitu. Sekali lagi kayak kompetensi gitu, nggak harus nggak selamanya perempuan itu lebih baik dari laki-laki, tapi juga nggak selamanya laki-laki lebih baik dari perempuan, kayak gitu sih. Jadi kalau aku sekali lagi lebih menekankan kayak ya udah kita buktiin aja gitu, kita buktiin aja kalau kita juga sebenarnya itu sama gitu, nggak ada bedanya, nggak haruslah dibedain kelas-kelas sosial ataupun strukturnya dan kayak oh ini perempuan laki-laki itu harus begini gitu, karena itu kan cuman apa ya, gender gitu kan, itu gender itu perspektif ya, perspektif yang dibangun dari konstruksi sosial gitu. Dari saat kita bisa ngerubah mindset kita dan konstruksi sosial kita, itu pasti akan berubah juga gitu. Karena kalau yang dari bawaan biologis kita sendiri juga itu nggak semuanya, kalau perempuan yang melekat pada perempuan itu jadi sesuatu yang buruk buat kepemimpinan gitu, nggak juga gitu, karena semua beda-beda gitu, sifat-sifat orang juga beda-beda, dan juga itu bisa jadi kayak kelebihan dan kekurangan masing-masing aja, kayak gitu sih. Oke, kejawab kah? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Kejawab dong pastinya, nih penjelasannya kan luar biasa banget dari Kak Lulu. Oh iya, aku mau nanya juga nih Kak, kan Kakak tuh MC gitu kan ya, tahun 2019, 2020, 2000, wah banyak banget gitu nge-MC pokoknya gitu. Itu pernah nggak sih kayak misalkan Kakak tuh ngedown gitu pas lagi MC, aduh kayaknya aku nih takut banget nih, takut nggak bisa nih, terus gimana sih maksudnya gimana sih cara Kakak mengatasi hal tersebut gitu, kayak aku nggak bisa, aku takut jadi MC bicara di depan orang, public speaking dan lain sebagainya gitu, gimana tuh? Aku pernah punya cerita tentang MC, sumpah. Nah Dulu boleh tuh. aku nge-MC yang acara besar gitu, terus aku salah ngomong dan aku langsung dimarahin detik itu juga di sana. Beneran kayak langsung gemeteran karena bener-bener salah ngomong di depan orang banyak, tapi sebenarnya nggak banyak yang ngeh, cuman karena ada coachnya juga ya di belakang, itu bener-bener kok gitu sih gitu sama panitianya, enggak sih, nggak terlalu, cuman kayak wah itu down banget. Semenjak itu aku jadi gini mikirnya, sumpah kalau misalkan aku daftar MC lagi pasti aku nggak bakal lolos kayak gitu, karena kayaknya udah langsung kecap jelek nggak sih, kayak kayak gitu pokoknya. Itu sebenarnya bener-bener yang sampai juga takut apa nggak usah nyoba lagi ya, apa kayak aku udah nggak usah, sampai kayak gitu kok, sempat beberapa kali juga yang daftar lagi tapi nggak lolos lagi gitu juga pernah gitu. Nah, caranya gimana ya, kayaknya sih hal yang paling penting buat dilakuin itu adalah terus berusaha sih, karena kalau misalkan kita gagal, belum tentu di kesempatan lain itu kita gagal gitu. So, kayak pasti ada jalannya gitu. Kalau misalkan itu kita gagal di situ, ya mungkin itu bukan jalan kita, mungkin memang bukan rezeki kita gitu, tapi harus coba lagi di yang lain gitu. Itu aku tadi ngejawab yang cerita aku ya, sampai akhirnya ternyata aku jadi dapet kepercayaan lagi nih buat bisa nge-MC gitu, sampai beberapa kali lagi buat nge-MC sebelum akhirnya aku kayaknya pensiun deh kalau ketua BEM nge-MC, kayaknya nggak lucu gitu. Nah, terus caranya buat berani ngomong di depan orang ya, sebenarnya kalau buat berani ngomong di depan orang itu udah lama banget, kayak dari kecil gitu udah sering nyoba-nyoba ngomong di depan orang gitu, SMP SMA gitu juga sering gitu jadi MC dan sering mengajukan diri. Mungkin karena apa ya, bentukan dari kecil juga kali ya, bahwa kalau misalkan diajak ngobrol coba maju-maju gitu-gitu, dan anaknya emang berani gitu. Tapi kalau tips buat teman-teman yang takut buat ngomong di depan umum adalah
em, kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak bakalan pernah tahu rasanya. Nah, Setuju. kalau udah kalau kita udah nyoba terus di saat itu kalian grogi atau gimana, itu hal yang wajar karena semua orang pasti sehebat apapun juga pasti bakalan grogi buat maju di depan umum pertama kali ya. Tapi kalau kalian coba terus lama-lama pasti akan ngerasa biasa dan akhirnya jadi pede aja gitu. Dan itu butuh apa ya, ya jam terbang dan latihan sih. Kalau aku lebih nyaranin kalau kalian yang benar-benar pengen nge-MC gitu ya, itu tuh benar-benar cari kesempatan. Jadi kalau misalkan kalian punya acara kecil-kecilan atau apa, kayak ngajuin diri, boleh nggak gue nge-MC-nya, kayak juga jadi MC-nya, kayak gitu. Pokoknya cari kesempatan sebanyak-banyaknya buat kalian tuh nyoba gitu, sampai akhirnya tadi kalian pasti bakalan keren sendiri deh, percaya deh gitu. Oke, keren banget nih. Berarti harus terus nyoba gitu kan ya. Jangan pernah berhenti mencoba sesuatu untuk hal yang positif gitu kan ya. Iya, benar-benar selagi itu positif kenapa enggak kan. Betul. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Kanoni. Apa pengalaman terbaik dan pengalaman yang kurang baik selama Kakak menjadi ketua BEM? Selama menjabat. Selamat menjabat, iya nggak apa-apa. Oh, tadi apa pertanyaannya, aku kurang jelas ya. Selama menjabat ya. Iya, pengalaman terbaik dan pengalaman yang kurang baik. Pengalaman terbaiknya apa ya, kayaknya sih buat jadi ketua BEM cewek pertama aja itu udah suatu pengalaman yang paling baik menurut aku, karena benar-benar dari situ tuh jadi banyak banget bawa perubahan juga gitu. Aku lihat-lihat banyak orang yang juga sekarang jadi apa ya, nggak tahu sih, yang penting aku aja ngerasa atau gimana, cuman kayak perspektif di IPB tuh jadi sedikit berubah gitu, ngelihat kalau misalkan perempuan itu ternyata bisa jadi pemimpin gitu. Kayak dari departemen aku itu dulunya nggak pernah ada pemimpin yang laki-laki, dan nggak pernah ada calonnya juga yang pemimpin yang perempuan, dan nggak pernah ada calon yang perempuan, tapi sekalinya dia maju dia langsung ini apa, terpilih gitu. Terus juga ketua angkatannya juga sama kayak gitu, dan di beberapa tempat lain di fakultas-fakultas lain juga jadi ada gitu. Itu menurut aku salah satu pengalaman yang terbaik, bisa bawa satu apa ya, perubahan yang positif juga gitu. Terus kalau pengalaman terburuknya apa ya, nggak tahu sih udah ada apa belumnya, sebenarnya kayaknya masih jauh perjalanan aku, masih sekitar 6 bulan lagi mungkin, belum bisa ngelihat apa ya yang terburuknya, Yang terburuknya. gitu. Cuman ya sih sejauh ini sih aku masih berusaha aja buat bisa selalu apa ya, konsisten dengan keadaan gitu. Kalau ada masalah ya masalah sedikit-sedikit gitu pasti bakalan ada terus ya, ya gimana caranya buat selalu apa ya, mau ngebenerin gitu. Kalau salah tuh bener-bener kita omongin baik-baik gitu, jangan sampai malah dibesar-besarin kayak gitu sih. Paling kayak masalah kecil-kecil gitu sih, belum ada sih sebenarnya. Belum ada yang besar banget ya. Dan jangan sampai ada kalau bisa. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Jangan sampai Bener ada. banget tuh. Jangan sampai. Ada next question lagi nih Kak. Wakil, kalau nggak salah wakil kakak cowok. Nah itu boleh tahu nggak kenapa milih dia? Kenapa nggak cewek juga katanya? Kakak Andre. Oke. Kenapa pilihnya cowok ya pertama? Karena menurut aku biar balance aja, biar balance kita tuh kalau mimpin dan harus membuat suatu keputusan itu bisa tahu nih dari perspektif cewek sama perspektif cowok gitu. Karena ya mungkin ya ada hal-hal yang cewek nggak terlalu tahu dan ada hal-hal yang cowok nggak terlalu tahu kayak gitu. Jadi kenapa aku mau pilihnya cowok, dan mungkin buat nge-backup juga hal-hal yang nggak bisa sekiranya aku nggak bisa lakuin gitu ya, itu biar satu ya. Terus kalau kenapa pilihnya dia, karena iya nggak sih, kenapa pilih dia, ada pilih dianya? Iya juga. Bener.
Hmm, iya. Sebenarnya juga salah satunya adalah kan kalau di pemira itu kita harus beda departemen gitu, beda departemen. Jadi aku juga lihat-lihat nih kira-kira siapa sih yang potensi buat aku ajak. Wakil aku itu emang potensi, dia juga emang benar-benar pengen juga jadi ketua BEM. Terus dia kan anak itu ya ada tingkat, jadi aku bilang ya udah sini jadi wakil aja dulu, nanti tahun depan jadi ketua. Tahu gitu kan keresahan aku gitu. Aku tuh kayak gini nih, aku di BEM udah 2 tahun gini gini gini, aku ngelihat ada yang harus aku benerin gini gini gini, gimana menurut aku punya pemikiran yang sama kayak aku gitu, yang sejalan dah sepemikiran sama aku gitu sih, jadi aku pilih dia. Udah kayak apa aja aku pilih dia. Tapi dari yang aku tangkap dari situ berarti emang penting banget ya kayak pendapat dari lawan jenis juga Ini putus-putus nggak sih? balance. Tapi dari yang aku tangkap dari situ berarti emang penting banget ya kayak pendapat dari balance. Iya iya, karena aku tuh belajar karena bangunan. Nah, em, di saat membuat kebijakan gitu, di saat membuat keputusan buat pembangunan kayak gitu, partisipasi dari perempuan gitu kan, kita belajarnya kayak gitu. Kenapa? Karena di kondisi sekarang gitu, status quo-nya itu adalah banyak perempuan itu yang gak terlalu dilibatkan, dan gak banyak pemimpin-pemimpin perempuan gitu, ataupun misalkan dalam suatu masyarakat itu ya perempuan tercenderung tersubordinasi gitu, di nomor dua kan gitu dibandingkan laki-laki. Nah, dari situ aku juga, tapi sebenarnya kan kalau kesetaraan gender itu bukan cuman kita menjunjung tinggi perempuan juga gitu kan, ya harus setara antara laki-laki sama perempuan. Di saat yang laki-laki yang ternyata tersubordinasi, ya kita harus bawa gitu buat bisa setara gitu sih. Jadi di situ aku juga tahu gitu bahwa ternyata emang penting gitu perspektif dari keduanya gitu, dan penting juga di saat kita bilang perempuan itu perlu partisipasinya, ya laki-laki juga perlu gitu, karena di aku jadi mayoritasnya perempuan gitu kan. Oke. Dari viewers nih nggak ada mau nanya-nanya lagi kan? Atau Ray mau nanya lagi, Ray? Aku sih mau Ray lagi nyari-nyari kenapa? apa nih yang ada di CV. Aduh, aku tuh malu sebenarnya CV aku itu nggak pernah Enggak. ada yang tahu guys, kayak Oh emang nggak ada gitu. yang tahu aku. Iya. Nanti boleh Menangkan temenan sama apa aku di gitu. LinkedIn deh. Aduh, boleh boleh tuh. Oh iya, aku mau nanya lagi nih. Kan kakak itu kan pernah jadi juara 2 lomba karya tulis ilmiah nih. Waduh. Di pada National Economic and Management Competition NEMO itu kan. Hmm. Nah, itu tuh kakak gimana cara menemukan ide gitu kan ya untuk itu tadi lomba karya tulis ilmiah gitu, apa tiba-tiba apa kakak sharing kah sama teman-teman gitu, atau ini lombanya individu atau kelompok gitu? Hmm. Tuh kan bener kan, dia jadi nanya tentang CV lagi. itu itu sebenarnya kalau yang itu aku kelompok juga sama teman aku, yang aku bilang tadi aku diajakin gitu. Jadi sebenarnya idenya itu udah dari teman aku, jadi aku bantu aja kayak gitu. Tapi beberapa beberapa yang aku coba lagi gitu, ternyata seseru itu sih ngebikin suatu ide gitu. Kayak sekarang kemarin juga sempat yang kayak mau nyoba PKM, tapi aku nggak lanjutin karena uh, akhirnya sibuk. Jadi akhirnya kayak udah deh, nanti kita coba tahun depan aja kalau udah nggak sibuk gitu, karena nggak, ternyata susah buat ngatin jadwal PKM itu yang padat banget gitu deadline-nya gitu. Terus ya udah, nah ya mungkin aku mau berarti share tentang ide. Sekarang ini kita banyak ya sharingnya teman-teman. Maaf ya Banyak jadi banget kak, kemana-mana. sumpah. Aduh, Karena kan kakak woman kalau leader sejati nih. aduh sejati, gimana sih woman leader sejati itu yang kayak gimana? Nah, itu kakak yang bisa jawab, Aku nggak bisa mikir jawab. enggak kok ya. Oke, jadi kalau untuk ide ya, aku suka ngelihatnya tuh dari mata kuliah. Gak tau kenapa aku seneng aja buat belajar, terus kayak
walaupun waktu mau ujian aja sih belajarnya, tapi pas kita belajar terus kita nemuin satu konsep baru gitu, kayaknya ini bagus deh konsep ini gitu, kayak mungkin di ini gimana ya gitu, sambil kayak kita lihat juga permasalahannya ini tuh ada nggak sih, konkret nggak sih kalau kita terapin gitu permasalahannya apa. Akhirnya dari situ tuh jadi timbul ide gitu ke aku ya. Jadi aku benar-benar karena anaknya thinking ya, tipenya tuh thinking, jadi yang sangat ilmiah sekali gitu kali ya, apa tuh harus berdasarkan teori, jadi aku dapat satu ide dari teori. Lucu ya gitu. Tapi kalau misalkan kebanyakan aku yang startup gitu kan, kalau muncul suatu ide itu harus dari permasalahan dulu ya, kita lihat dulu permasalahannya itu apa, baru kira-kira apa solusinya, kayak gitu sih. Bener banget tuh Kak. Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Kan kakak ketua BEM cewek yang pertama nih, ini dari audiens. Terus kesulitan apa yang kakak hadapi gitu? Oke. Kesulitan yang aku hadapin adalah, aku nggak tahu sih ini kesulitan atau enggak, cuman karena aku ketua BEM cewek pertama, jadi bener-bener satu-satunya. Dan di saat kita tuh teman-teman ketua BEM ketua BEM yang lain itu cowok, jadi kita tuh harus jadi cewek sendiri di antara cowok-cowok yang lain kayak gitu. Ya itu mungkin bagi beberapa orang mungkin bakalan susah gitu buat berbaur gitu, terus kayak nggak punya temen, nggak bisa gimana gitu kan. Tapi kalau aku sih ya bawain aja gitu, karena beberapa juga, sebagian juga teman-teman aku juga dari PPKU gitu, jadi dari tingkat pertama maksudnya teman-teman organisasi gitu, jadi ya aku coba berbaur, bawa asik kayak gitu. Terus juga ya belajar banyak juga dari mereka tuh, sharing-sharing kayak gitu sih. Itu tapi ya maksud aku kayak ini nih, kayak misalkan kita harus ada kumpul yang sampai malam banget, nah itu jadi kayak kali lu tuh cewek sendiri di antara cowok-cowok yang lain kayak gitu sih. Nah itu sih salah satu yang menurut aku rada sulit gitu ya. Nggak sulit, apa ya, rada nggak enak gitu. Terus apalagi ya, buat jadi yang pertama ya tadi ya, membuktikan orang-orang gitu bahwa kita itu bisa, atau cewek itu bisa atau enggak gitu kan. Jadi apa sih, jadi mungkin bisa dibilang jadi tolak ukur gitu. Jadi aku punya beban tersendiri buat bisa buat menyandang amanah ini kayak gitu. Mungkin itu sih. Tapi untuk beradaptasi di posisi itu tuh lama nggak sih Kak waktunya? Enggak sih, enggak, karena aku juga anaknya yang suka berbaur sama orang, jadi aku nggak terlalu sulit buat bisa beradaptasi sih kayak gitu. Cuman paling gini, aku kan jadi ngebocorin juga, sering diledek-ledekin gitu karena cewek sendiri kan, kayak diledek-ledekin lah gitu lah. Itu menurut aku juga rada, kalian kalau udah keterlaluan tuh aku jadi nggak suka gitu. Kok jadi kayak gampang banget gitu deh, semua orang bisa ngeledek-ledekin kayak gitu sih. Tapi apa karena mereka sirik itu ya? Enggak, ngeledekinnya tuh gimana ya, ngeledekin, ceng-cengin gitu loh, ngegodain nah gitu. Aku jadi, itu menurut aku juga jadi salah satu yang iya gitu. Tapi kalau misalkan buat dalam kepemimpinannya sih, menurut aku tuh nggak ada bedanya sih cowok sama cewek kayak gitu. Betul. Kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama bingung. Kalau aku nggak bingung, aku mungkin tanya sama teman-teman aku, ketua BEM yang lain. Tapi kalau mereka bingung juga, mereka bisa tanya sama aku, kita sama-sama aja gitu. Keren banget ya. Ini ada pertanyaan lagi kalau lo dari Kanoni. Kamu mau tanya terkait statement kalau perempuan selalu pakai perasaan dalam menetapkan keputusan dibandingkan laki-laki yang katanya lebih dominan menggunakan logika. Itu gimana tuh Kak? Maaf tadi statement kalau perempuan selalu pakai perasaan dan dalam menetapkan keputusan dibandingkan laki-laki yang katanya dominan menggunakan logika. Nggak tahu sih ini bisa sebenarnya stigmanya bener atau enggak ya, cuman jujur-jujuran aja kalau aku juga sebenarnya gimana ya, kan biasanya cewek-cewek nih alpha girl ini tuh juga yang tipe-tipe dominan, tipe-tipe yang apa ya, rada
rada ya arogan otoriter gitu gak sih ya. Nah, jadi menurut aku suka salah juga, nggak semuanya bener kalau misalkan perempuan itu pakai perasaan laki-laki itu enggak gitu. Di beberapa kasus juga ada kok yang benar-benar perempuan itu juga rasional gitu. Karena kita semua juga sama-sama punya ini kan apa kemampuan buat berpikir kayak gitu. Cuman ada juga yang emang punya apa ya sensitivitas lebih kayak gitu. Itu menurut aku di gimana cara kita ngolahnya tau, karena kita tuh sebenarnya bisa memposisikan itu semua gimana saat kita kapan kita mau pakai perasaan, kapan kita mau pakai rasionalitas kita itu tuh sebenarnya bisa kayak gitu. Dan itu juga bisa terbentuk kayak misalkan dulu aku nih anaknya yang otoriter banget gitu, tapi ternyata setelah aku terbentuk dari lingkungan aku belajar gitu gimana aku berinteraksi sama orang-orang melihat oh kalau ya pemimpin yang otoriter gitu aku juga nggak mau dong kayak gitu. Dan aku mungkin nggak suka juga sebenarnya kalau dikayak sama orang lain. Jadi dari situ mungkin jadi belajar buat bisa lebih mengerti kayak gitu sih. Sebenarnya aku nggak tahu bisa jawab menurut aku itu salah gitu aja sih. Oke. Next nih Kak, kalau nggak salah nih kesibukan Kakak sekarang lagi nanganin pengembangan desa dan masyarakat tuh. Boleh nggak Kakak ceritain motivasi Kakak untuk mengembangkan desa dan masyarakat tuh? Itu. Wow. Oke. Jadi gimana ceritanya? Aku dengarnya nggak mau masuk ini ya, nggak mau masuk IPB gitu, nggak suka pertanian apa kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah aku yang juga anaknya senang banget ikut organisasi dan bersosial, ternyata tuh jurusan yang aku ambil itu sangat cocok gitu buat aku melakukan komunikasi dan pengembangan masyarakat. Nah, setelah masuk sini tuh jadi makin nambah tuh motivasi kalau misalkan ternyata aku pengen banget gitu buat bisa ngebantu mengembangkan masyarakat desa kayak gitu, pengabdian gitu-gitu kan. Makanya dulu juga di organisasi aku ambilnya juga yang di PSDM itu di bagian sosial, terus yang kedua juga di BMFEMA aku ambil di bagian sosial dan pengembangan masyarakat kayak gitu. Motivasinya dari mana? Kayak sempat tinggal di desa gitu. Dan di sana itu karena aku juga ngelihat gitu gimana sih kehidupan desa gitu, dan setelah itu aku pindah ke kota, jadi aku punya comparison gitu loh gimana perbandingannya di kota sama di desa, dan dari apa ya timbul gitu motivasi dan empati gitu kita buat bisa kayak mau banget nih ngebantu desa kayak gitu, ngebantu masyarakat desa buat bisa berkembang gitu sih. Kalau yang nanganin pengembangan desa itu kenapa bisa di situ di CSC Community Service Center itu karena awalnya aku mau ajakin kolaborasi LPPM sama BEMFEMA gitu di bidang pengabdiannya kayak gitu, dan ternyata aku diminta tolong untuk ngurusin itu CSC Community Service Center yang baru banget dibuka gitu, jadi kayak aku jadi salah satu inisiatornya juga gitu. Kayak gitu sih ceritanya. Luar biasa. Ada lagi pertanyaan dari Kak Adi Dimas. Mau nanya dong Kak, makna memimpin itu apa sih Kak, dan buat apa seakan menjadi pemimpin itu penting buat Kakak? Oke. Mana tuh Kak? Makna sebenarnya setiap orang itu pemimpin gak sih? Setiap orang itu katanya pemimpin buat dirinya sendiri ya minimal gitu. Pemimpin itu kalau aku belajar dari mata kuliah aku lagi, aku anak sosial banget ya, jadi benar-benar semua pertanyaan aku kaitin nanti. Jadi kalau pemimpin itu tuh nggak cuman manajer ya, bedanya pemimpin sama manajer itu apa sih gitu. Kalau manajer itu dia itu ngatur semua itu biar sesuai target kayak gitu kan. Tapi kalau pemimpin itu lebih dari itu gitu. Kita itu kalau pemimpin itu
kita punya bukan bawahan sih, iya gitulah intinya, yang kita pimpin. Nah di situ kita tuh juga harus bisa jadi motivasi, jadi sih kayak gitu. Dan gimana kita tuh bisa apa ya, membuat ya pengurus-pengurus atau staf-staf kita itu jadi melahirkan seorang pemimpin baru kayak gitu loh. Itu yang aku pelajarin ya kalau dari pemimpin. Walaupun aku sendiri juga belum bisa sampai kayak gitu, masih banget belajar tuh masih jauh banget. Tapi aku pengen banget kayak gitu tuh, pengen banget gitu. Uh, Kalau buat aku kenapa aku harus memimpin ya? Sebenarnya ada beberapa orang yang punya apa ya? Punya motivasi berlebih, bukan motivasi sih, tapi kayak kemampuan dan ya dan motivasi berlebih gitu dari lahirnya gitu. Itu teori kepemimpinan dari lahir gitu. Ini aku jadi bawa teori mulu ya. Nah, mungkin salah satunya aku ada dari situ kayak gitu. Nah, jadi kayak dari kecil selalu kepengen yang kayak udah sini gue aja, atau enggak kayak gue aja yang mimpin, gue aja yang itu yang lebih dominan kayak gitu. Itu kayaknya udah dari dulu banget. Aku juga sempat jadi pernah nyalon ketua OSIS di SMP, terus habis itu tapi di nggak lolos sih. Terus aku di SMP itu jadi ketua eskul juga PMR. Terus di SMA aku jadi ketua rohis yang sampai akhirnya tuh aku tuh apa yang di IPB tuh nggak ngerasa kalau aku tuh udah aku nyaman banget di staff dulu waktu di IPB. Jujur ini aku nyaman banget di staff sampai aku pernah mikir aku bakal jadi ketua BEM gitu. Jadi sebenarnya bukan keinginan aku yang aku tuh kalau jadi pengen banget jadi pemimpin biar keren atau apa kayak gitu, nggak gitu sih. Tapi lebih ke ada dari hati gitu, ada dorongan dari hati kalau lu kayaknya lu harus mimpin deh, lu kayak harus maju deh kayak gitu. Apalagi kalau misalkan banyak banget dukungan dari orang-orang yang kayaknya kalau misalkan aku bahkan gak maju tuh nanti siapa kayak gitu sih. Aku lebih ke kayaknya aku harus maju deh, ada yang harus aku kayak gitu. Jadi apa ya, motivasi dan kenapa penting buat aku itu sebenarnya bukan buat aku sendiri tapi buat orang lain kayak gitu, karena ya gitu pengen banget juga bisa ngebantu teman-teman gitu menurut aku sih. Kalau untuk saat ini ya di BPM. Oke, keren banget nih Kak. Terus tips dong biar perempuan di luar sana itu bisa lebih pede untuk menjadi woman leader nih. Dari Kakak tuh kayak gimana tipsnya? Tips dari aku, coba deh kalian kalau misalkan ada hal-hal yang kecil-kecil dulu nih, coba latih jiwa kompetitif kalian gitu loh. Terus di saat kalian berhasil, kalian buktiin kalau kalian itu bisa, pasti nanti kalian punya semangat lebih gitu, punya kepedean lebih. Kalau aku sih kayak gitu sih. Jadi nggak tahu kenapa, tapi ini jujur aja kenapa aku bisa kayak gitu tuh karena dulu aku di Tara, jadi ada pemilihan PJ sementara di ketua BEM. Ternyata teman-teman yang lain itu pilih aku gitu. Memutuskan aku yang jadi pemimpin sementaranya. Nah, disitu kan jadi kayak kamu ternyata aku bisa ya, ternyata aku dipilih loh sama teman-teman gitu. Berarti di situ kamu tuh udah dikasih apa ya, kepercayaan kayak gitu. Nah, itu dari lingkup yang paling kecil aja dulu deh, nggak usah gede-gede. Kalau misalkan dari yang kecil kayak gitu, itu nanti bakal ngebangun kepercayaan diri kamu. Kayak coba lagi di yang lebih besar lagi, di yang lebih besar lagi kayak gitu sampai akhirnya kamu benar-benar bisa buat berani gitu buat jadi seorang pemimpin kayak gitu. Itu tipsnya. Semoga nggak ribet ya. Enggak kok, BTW ini aku nge-like nggak sih? Iya, videonya Kak. Videonya ya. Di sini soalnya lagi hujan, coba aku ganti wifi. Oh iya. Di Bekasi kan ya? Ya aku lagi di Oh di Bogor. Oh.
Terus terakhir nih Kak, kira-kira pesan apa yang mau Kakak sampaikan untuk mahasiswi atau perempuan di luar sana gitu, biar apa ya termotivasi untuk menjadi seorang pemimpin gitu Kak. Kayaknya lagi Loading kah? Lagi loading? Ya, inilah. Gimana Isa? Mau dipanggil aja kali ya? boleh. Undang lagi. Kita undang lagi aja. Itu pertanyaan dari Kandri tadi belum tuh, Rey. Yang mana tuh? Tips Bagi buat tips. Oh, pemula. oke. Maaf ya, jadi Sorry, Kak. keluar. Oke, Kak, nggak apa-apa, Kak. Oke, nggak apa-apa, Kak. Tadi malah mau ganti wifi, ternyata malah makin Gak apa-apa, jelek. Kak. Nggak apa-apa. Ya udah. Gak apa-apa, Kak. Oke. Tadi apa denanya ya? Tips tuh, Nanya Kak. lagi apa? Tips dulu. Tips buat pemimpin pemula yang lagi memimpin. Itu apa tuh tipsnya? Oh, tipsnya adalah banyak-banyak sharing. Banyak-banyak sharing sama yang udah pernah mimpin kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kamu misalkan udah tahu nih kamu bakal mimpin apa gitu, kepanitiaan A. Nah, ya udah berarti kamu sharing-sharing tuh sama kating-kating sebelumnya yang di kepanitiaan A itu, atau spesifiknya di divisi apa, sharing ke situ gitu. Karena ya kalau udah punya bayangan atau bakal terlebih dahulu tuh jadi lebih mudah kayak gitu kan. Nah, terus apa lagi ya tipsnya? Em, Cari, ya itu juga sih, cari role model gitu yang menurut kamu tuh, wah dia keren nih mimpinnya. Terus kamu cari tahu gimana sih cara mimpin kayak dia, apa sih yang harus dipikirin lagi gitu, hal-halnya apa aja sih kalau buat jadi pemimpin yang bagus tuh kayak apa. Itu banyak banget, dan kayaknya aku juga nggak terlalu jago banget sebenarnya. Aku masih banget belajar juga gitu. Kayak yang tadi aku bilang, misalkan oh kita tuh ya misal aku kasih sedikit aja lah ya, kayak harus deket sama harus bisa, ya harus bisa deket sama bawahan-bawahan gitu, staff-staff kayak gitu. Jangan sampai kita uh, apa ya, terlalu memaksa gitu-gitu. Udah banyak hal-hal kayak gitu. Cuman menurut aku tips yang paling penting adalah sharing-sharing aja dulu Oke. gitu. Nah, satu lagi nih, Kak. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Pesan apa yang mau Kakak sampaikan ke mahasiswi-mahasiswi yang di luar sana biar menjadi sosok woman leader gitu? Oke. Aku mau bilang apa ya, dari yang tadi kita udah bahas gitu, um, konklusinya itu sebenarnya perempuan sama laki-laki itu sama, teman-teman. Kita nggak harus beda-bedain, kotak-kotakin, sekat-sekatin, beda-bedain kelas, ada perbedaan kelas dan struktur dan apa segala macamnya gitu. Kita punya kesempatan yang sama, kita punya potensi yang sama gitu, kita punya keunikan dan kelebihannya masing-masing kayak gitu. Jadi jangan takut buat mencoba kayak gitu. Terus di saat kita udah berani gitu, kita buang nih stigma-stigma negatif kalau misalkan harus cuman bisa cowok dan kita tuh nggak bisa, kita lemah gitu. Jangan gitu kan, udah kita buang jauh-jauh dulu kayak gitu. Nah, habis itu coba kalau ada kesempatan kayak gitu. Jadi jangan apa ya, jangan pernah sia-siain kesempatan kayak gitu. Kalau ada kesempatan coba, dan sering-sering latihan. Latihan tuh gimana ya, bukan cuman kalau kita kan ngeliatnya kok latihan tuh yang latihan nulis, terus kita sering-sering nulis atau latihan gambar. Nggak kayak gitu sih. Tapi kalau kita buat belajar di kehidupan tuh, latihan kita adalah terjun langsung gitu kan, terjun langsung, terus ngerasain langsung kayak gitu. Jadi emang itu sih. Dan apa ya, buat teman-teman perempuan di luar, uh, jangan, satu lagi sih hal yang penting adalah jangan sampai kita tuh malah ngerendahin sesama perempuan gitu loh. Karena nggak tahu sih, aku belum pernah ngerasain, cuman kayak dari yang aku sering dengar itu, kebanyakan tuh kita tuh malah jadi apa ya, mungkin
kita pengen juga bisa di posisi itu, tapi kita malah jadinya jatuhin gitu, malah ngerendahin, ngejelekin. Jangan kayak gitu, kita harus saling support gitu. Di saat ada perempuan yang hebat, wah dia hebat, sumpah aku pengen kayak dia, gimana sih caranya gitu-gitu. Dan bukan yang malah jelek-jelekin kayak gitu sih. Jadi kita harus sama-sama saling motivasi, saling bergandengan gitu buat bisa uh, apa ya, sama-sama hebat Kayak gitu, bersaing sama-sama secara keren. sehat ya kayak berarti ya. Kayak bersaing secara sehat ya kayak berarti ya. Iya, nggak gitu juga sih. Banyak kesempatan di luar sana sebenarnya, tapi jangan sampai kita malah cuman em, ya gitu lah, malah Iya, gak betul. suka sendiri gitu. Jangan kayak gitu malah. Oke. Wow, banyak banget ilmu yang didapetin dari Ngabubu Live sore ini kan ya, Rey. Buat teman-teman Bener juga banget. yang nonton. Kak Lulu nih hebat banget, aku akuin. Aku suka banget sama Kak Lulu. Inspirasi banget nih buat Nggak perempuan-perempuan gitu muda kok. di luar Yes, sana gitu sebenarnya. kan. Perempuan-perempuan muda di luar sana gitu. Oke, Kak Lulu, nggak kerasa kita udah ngobrol. Semangat ya, Thank you. semangat Aisyah. Kamu juga pasti keren deh. Amin. Oh iya, aku mau ingetin lagi nih. Jangan lupa nih, cantumin link. Aisyah, cantumin link kita bisa campaign Yacht Share Ramadan nih. Gitu. Nah, Yacht itu punya program namanya Yacht Share Ramadan. Jadi itu kegiatan sosial yang dilakukan oleh Young on Top Bogor gitu kan ya. Oh, Young on Top manapun gitu kan ya. Terutama Young on Top Bogor nih untuk berbagi kebahagiaan sama adik-adik gitu di panti asuhan. Nah, jangan lupa kita berdonasi. Nah, linknya tuh bisa juga kita lihat di Yacht Bogor ya. Di situ ada link kitabisa.com gitu. Itu di-share Tuh, sama Kak Catherine. Kak Keren Catherine. banget kan emang nih, Iya. produktif banget teman-teman IOT ini. Thank you Kak Cat udah dibantu. Semangat ya Thank you, teman-teman IOT. Kak Cat. Oke deh, mungkin Ngabubu Live sore ini kita udahin dulu. Pada siap-siap buat buka puasa. Semangat juga buat Kak Lulu, semoga sukses terus. Amin. Buat Rehan, buat yang nonton semuanya, semoga sukses terus semuanya ya. Oke, makasih banget Kak Lulu udah mau ngobrol santai sama kita nih. Iya, aku makasih banyak ya udah diundang di sini. Iya, aku juga makasih banyak loh udah dikasih kepercayaan buat bisa sharing-sharing di sini. Oke, Kak Lulu. Sukses Makasih Kak selalu Lulu. teman-teman IOT. Makasih Kak Lulu. Oke, aku udah boleh live ya? Ya. Waalaikumsalam. Bye. Salam Kak Lulu, thank you. Thank you Rehan. Oke, jangan lupa ya teman-teman buat donasi nih. Jangan lupa aku ingetin untuk donasi ya. Karena itu penting banget ini donasi gitu kan ya. Di kitabisa.com itu ada Yacht Bogor, cari aja di situ Yacht Bogor gitu. Nanti klik donasi itu gitu. Linknya udah di-pin juga. Bener banget. Kalau ini lihat aja di Yacht Bogor ya di Instagramnya tuh, tinggal klik aja gitu. Terus jangan lupa next selanjutnya ada Ngabubu Live yang wah seru banget nih pasti Sama serunya, dengan mungkin lebih seru juga narasumber kali ya. yang iya bener banget dengan narasumber yang berbeda dengan tema yang luar biasa gitu kan, lebih Betul. inspiratif lagi gitu kan. Gitu. Oke, Oke, thank makasih ya you Aisyah ya. semuanya. Thank you juga Rehan, thank you supportnya juga semua viewersnya ya. Dadah. Dadah, see you.